Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, buat teman-teman semua penonton dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kita. Sekarang Anda sedang melihat atau menonton part ketiga. Ya, ini part ketiga. Jadi buat teman-teman yang mau tahu part 1 dan part 2 bisa ngelihat di video saya sebelumnya. Di part 1 dan part 2 itu saya membahas sebenarnya kita ada 3 part ya. 3 part ini kita membahas bagaimana akses atau perjalanan atau durasi lama perjalanan dari Citra Indah ke Jakarta. Jakarta ini saya ambil Cawang, Kalimalang. Allahu Akbar. Tadi apa nih tuh? Oke, mohon maaf tadi ada kaget. Oke, lanjut. Ambil yang kiri dulu. Oke, di part ketiga ini, sebelum saya melanjutkan part 3, mohon dukungan dari teman-teman untuk mensubscribe channel ini, lalu like jika video ini bermanfaat buat teman-teman, komen bila di kolom komentar bawah kira-kira masukan dari teman-teman itu apa. Terus jangan lupa untuk aktifkan lonceng supaya ada notifikasi terbaru dari video kita. Oke, lanjut ke part 3 ya. Part 3 ini adalah perjalanan dari akses Keranggan Cibubur ke arah Kalimalang atau Jakarta. Tadi saya sampaikan di Cibubur itu kita sampai 749 ya, 749, sekitar 749 kurang lebih ya. Mungkin nanti di estimasi di terakhir kita akan bikin tabelnya, di tabelnya lama-lama durasi perjalanannya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini kondisinya adalah saya berjalan di kecepatan maksimal 50 km per jam, yang biasanya saya kalau tidak membuat video atau tidak vlog ini mungkin bisa sampai 60. Jadi agak sedikit pelan lah dari biasanya, tapi nggak apa-apa, ini buat acuan saja dari teman-teman, buat teman-teman. Untuk akses. Oke. Jadi nanti di tabelnya nanti kita akan bikin summary-nya nanti di akhir video ini. Jadi tonton terus part ketiga ini. Part ketiga itu kita sampai di Keranggan. Keranggan ini agak panjang juga. Jadi yang belum yang belum melihat part 1 part 2 tolong tonton dulu part 1 part 2. Ini kelanjutan dari part 1 dan part 2. Jadi kalau yang punya mobil itu dia bisa masuk tol ke tol baru akses Jatikarya, atau alternatif lama yaitu yang di gerbang tol Cibubur. Bagi pengendara motor seperti saya, itu kalau untuk akses ke Jakarta dari arah Cibubur, Mekarsari sampai ke Citra Indah, itu alternatifnya bisa lewat Keranggan. Jadi kalau yang punya rumah di kota wisata, yang punya rumah di Medland ini ya, Mekarsari ya, terus ada yang punya rumah di Harvest, Citra Indah, atau di belakang Mekarsari, kalau mau ke akses Jakarta bisa lewat Keranggan. Jadi ini kita nih di jalan Keranggan. Keranggan ini jalannya yang panjang nih, kalau menurut saya panjang. Jadi dari Keranggan ini nanti ke Jatikarya dulu, ke Hankam, Jalan Raya Hankam. Nanti dari area Hankam nanti tembus ke Pondok Gede. Nah, dari Pondok Gede itu nanti tembus ke dari Pondok Gede terus ke ini Jatiwaringin, terus Kalimalang, Cawang. Jadi sekali lagi teman-teman, ini saya pakai motornya kecepatannya saya kurangi dari yang biasanya sekitar 60 km maksimal. Ini karena kita vlog
ngeri-ngeri sedap juga kalau perangkatnya jatuh. Ini perangkatnya jatuh, takutnya nih kita pelan-pelan aja, maksimal di 40 km lah. Sekali lagi buat teman-teman yang mau tahu noise reduction-nya kok bagus ya, ini ada triknya teman-teman. Nah, ada triknya. Kalau mau tahu coba cek di video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya itu coba cek aja. Saya udah jelaskan bagaimana caranya. Oke, kita per 3 lagi, lanjut fokus. Jalan Raya Kranggan ini ada banyak perumahan juga, ada Palem Residence. Yang tadi di kiri itu Palem Residence. Kita udah lewati. Palem Residence itu di 754 tadi kita sampai. Jadi 754 Kranggan Palem Residence. Terus kita akan terus, pokoknya teman-teman patokannya kita lurus aja lah. Kalau udah sampai di Kranggan, kalau mau ke Jakarta itu ada beberapa cabang sih sebenarnya, tapi kita lebih enak lewat yang ujung aspal Pondok Gede, lewat situ aja kalau menurut saya. Nanti Pondok Gede, Jatiwaringin, baru Kalimalang. Tapi ya kalau teman-teman suka lewat yang lain silahkan, tapi ini kalau saya lewat Kranggan, Hankam, Pondok Gede, Jatiwaringin, Kalimalang, Cawang. Oke, teruskan. Masih terus nih teman-teman. Jadi teman-teman juga ada alternatif. Jadi dari Kranggan ini bisa berbelok ke arah Jalan Raya Bogor, bisa juga. Itu lewat jalan apa tuh namanya, yang Ciracas, nanti lewatnya lewat Ciracas. Kalau teman-teman butuh review lewat Ciracas, atau ya lewat Ciracas, lewat kalau nggak salah Ceger ya, nanti ujungnya ada di Ceger, itu bisa berkomentar. Silahkan komentar kira-kira dari teman-teman tuh masukannya buat handle ini apa, request video apa. Mudah-mudahan kalau misalnya itu bisa kita wujudkan, ya insya Allah kita akan wujudkan. Oke teman-teman ya, sekali lagi jangan lupa subscribe, karena subscribe masih gratis. Tinggal mengklik saja, itu berarti buat kami, artinya kalian semua mensupport video ini. Begitu besar effort kita buat video ini. Oke, mudah-mudahan saya sangat berterima kasih bagi semua subscriber yang udah mulai mengklik tombol subscribe, karena itu gratis yang pertama. Yang kedua, untuk request video-video boleh saja. Request video saya sebelumnya ada review Citra Indah dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke Jalan Raya Kranggan ini. Oke, Jalan Raya Kranggan ini terbilang hanya muat untuk motor dan mobil, tidak untuk truk ya. Truk besar itu tidak disarankan karena jalannya kecil. Oke, di depan itu udah ada pertigaan. Ini biasanya ini yang menjadi, kalau sore itu yang menjadi titik macet itu di sini. Sampai ke arah Jatiwaringin itu titik macetnya sampai di sini. Oke, kita terus aja dulu. Biasanya saya mungkin kalau teman-teman tahu itu perempatan apa, misalnya bisa di komentar ya. Kita share buat semuanya biar supaya tambah pengetahuan, atau oh ternyata perempatan X gitu misalnya ya. Lanjut. Ini ada perempatan pertigaan, sorry bukan perempatan tadi, pertigaan. Oke, lanjut. Ini di kanan kita ada Superindo, mungkin Superindo Kranggan atau Hankam ya. Kita terus. Oke, ini mulai agak padat ya. Ini pada komuter yang pakai motor itu udah mulai terlihat ya. Kita satu pejuang nih yang naik motor ya, yang pakai jaket, tas. Nah, itu biasanya para pekerja yang ke arah Jakarta tuh. Jadi ini video ini dibuat mudah-mudahan untuk membantu teman-teman untuk memberikan gambaran waktu ya, waktu durasi
durasi perjalanan. Kalau seandainya kalian ada saya tinggalnya di Keranggan, saya mau ke Cawang, bisa dapat referensi dari video ini mudah-mudahan. Ambil dari waktunya, summary waktu nanti akan ada di akan saya infokan di video ini. Kira-kira mungkin tunggu saja. Jadi ini referensi, video ini dibuat mudah-mudahan menjadi referensi buat teman-teman semua. Kalau seandainya punya rumah ada yang di Cibubur, ada yang di Keranggan, di Raya Hankam, atau yang di mana yang biasa lewat jalan ini juga komentar. Jadi kita seperjuangan. Kita bisa lihat cukup lumayan banyak ya pejuang rupiah, pejuang pencari nafkah. Oke, sebentar saya berhenti sedikit. Oke, lanjut lagi. Sorry tadi ada sedikit kameranya udah mulai nunduk. Saya sedikit baikin dikit aja, dikit, enggak banyak sih. Oke, kita terus ya. Oke, jadi buat teman-teman tuh kalau untuk ngevlog pakai motor kayak saya, ini harus ekstra waspada ya, karena waspadanya itu selain dari potensi perampokan, ini bisa juga device-nya yang jatuh. Nah, sekali lagi ini saya kecepatan saya kurangi dari kecepatan biasa saya, yang biasanya saya sampai 50 km per jam atau 60. Ini saya maksimal 40. Tapi ini video ini saya buat referensi teman-teman untuk akses jalan. Oke, kita udah masuk di Jalan Raya Hankam. Jalan Raya Hankam. Kita sudah mulai masuk Jalan Raya Hankam. Dari Raya Hankam nanti kita akan masuk ke bawah kolong tol Jor. Habis itu Pondok Gede. Sekarang Hankam. Nah, ini dia Hankam. Kita udah masuk Jalan Raya Hankam. Oke, terus. Tapi sebelumnya kalau misalnya kameranya agak sedikit goyang-goyang dikit, mohon maklum ya teman-teman ya, karena ini kan kondisinya di jalanan ya, jalan bergelombang. Jadi sebagaimanapun kita mengkondisikan, ya pasti ada sedikit-sedikit getaran-getaran. Mohon maaf sebelumnya di part 1 dan part 2 sampai part 3 ini kalau seandainya videonya agak sedikit bergetar-getar atau bergelombang, mohon maaf. Karena memang kita coba mengupayakan yang terbaik, dan ada faktor-faktor jalan yang memang tidak bisa dipungkiri ya. Abang harus bergetar ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi teman-teman tuh bisa lihat Raya Hankam udah mulai padat. Oke, terus Oke, terus kita sudah mau masuk. Kita sudah mau masuk ke Bundaran Hankam. Bundaran Hankam. Bundaran yang di Jalan Jor itu loh. Jor, atasnya tol Jor. Jadi kita masih terus. Kita terus. Kita masih terus ya, teman-teman.
Nah, bundaran ini kita telur terus ya, ikuti video saya tadi. Oke. Nah, ambil jalan yang lurus saja. Ikuti video saja saya. Kalau misalnya teman-teman memerhatikan, kita ambil lurus saja. Lurus itu bundaran. Nah, kita ambil trek yang lurus. Kalau ditarik dari lurus ya, maksudnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini nih kondisi jalannya, yang memang kondisi jalannya seperti ini, agak bergelombang dan ada yang berlubang. Jadi mohon maaf buat para penonton yang agak kurang nyaman kalau melihat dari video ini ya, mohon maaf. Nah, mudah-mudahan dengan subscribe kalian, channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, di depan tuh kita ada pejuang rupiah juga sama ini kalau nggak salah wanita ya. Oh iya, nggak apa-apa, tangguh juga. Jadi semuanya ke arah Jakarta. Kalau saya lihat banyak yang ke arah Jakarta, entah itu baik perempuan, pria, wanita yang bekerja ke arah Jakarta. Terus ya, terus kalau teman-teman lihat itu dari speedometernya ya cuma 40 km dan sebagainya. Ntar lagi kita masuk ke, tadi udah Keranggan, Hankam. Bentar lagi kita masuk ke Pondok Gede. Bentar lagi kita akan masuk Pondok Gede. Kita masih terus. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya wah ini siang banget nih, ya memang ini saya ngambil dari awalnya udah jam 7 lebih. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan untuk start di rumahnya masing-masing jam berapa, silahkan, terserah kalian. Ini saya buat video part 1, part 2, part 3 untuk acuan saja. Sekali lagi untuk durasi perjalanan atau lama perjalanan. Di part 1 itu dari Citra Indah ke Terminal Cilengsi. Part 2 Terminal Cilengsi ke Cibubur akses Keranggan. Part ketiga dari Keranggan ke Cawang, aksesnya Jatiwaringin, Cawang, Kalimalang. Buat teman-teman yang punya info alternatif jalan, mungkin bisa di-share ya ke kita. Jadi mungkin kalau butuh reviewnya, mungkin akan kita jadikan review. Kalau butuh review jalan yang lain, komentarnya dari teman-teman. Ayo kita lanjut. Kanan itu udah sampai Naga Swalayan. Jadi menyetir ini butuh konsentrasi yang tinggi. Selain dari kita berbicara ke mic, kita harus melihat jalan supaya tidak terjadi benturan. Yang pertama, yang kedua, kita melihat device kita supaya tidak jatuh. Kalau jatuh ambiar itu nanti teman-teman tidak ada yang bisa dilihat. Mudah-mudahan saya akan coba ini, mudah-mudahan tidak aman. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, seperti biasa ya, ini wajar lah kalau di jalan-jalan kayak gini. Kita harus berhenti. Ya kadang ada yang muter balik, kadang ada yang nyebrang. Ya memang kita harus sabar. Pengendara motor itu memang harus sabar. Hati-hati lah, intinya prinsipnya adalah hati-hati ketika berjalan di jalan raya. Pastikan jangan lupa untuk protokol kesehatan, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu menjadi salah satu tagline di kita ya.
Oke, kita lanjut karena kita sebentar lagi mau masuk ke Pondok Gede nih. Pondok Gede. Oke, kita lanjut. Sebentar lagi kita masuk Pondok Gede, pasar. Oke, lanjut. Terus ini udah sampai di kiri itu kita Wisma Kusuma Indah. Wisma Kusuma Indah itu nyampe nya di menit 8.10. Jadi Wisma 8.10. Oke, lanjut. Terlihat ya teman-teman ya, di depan itu udah mulai Pondok Gede. Kita untuk patokannya ikuti saya dari keluar dari arah Keranggan. Kalau kita mau ke Kalimalang, kita belok kiri dulu karena ini kan putaran satu arah ya, bukan dua arah. Kita belok kiri, ikutin putarannya dulu. Nah, nanti ada belokan pertama itu ke arah Lubang Buaya. Kalau saya tidak salah Lubang Buaya, terus Pondok Gede ya kalau salah ya. Pondok Gede, terus ke arah mana lagi tuh? Ya pokoknya sekitar situlah. Jadi arah Lubang Buaya, Pasar Rebo, Hek. Nah, itu belok kiri. Taman Mini belok kiri. Bisa dilihat ya dari pelangnya. Kita ambil ke arah yang Pangkalan Jati Pekayon, belok kanan dulu, kita belok kanan dulu, jangan belok kiri ya. Ini ada ada cabang. Kalau mau yang ke arah Kalimalang kita ke kanan. Oke, kita ke kanan. Dari arah kanan kita lihat. Terus ini kan belum ada percabangan ya, jadi kita ikutin jalannya aja. Tadi diperhatikan yang cabang tadi, buat teman-teman jangan sampai salah. Kalau salah jalan nanti akan berabe. Berabenya nanti nggak nemu-nemu Kalimalang. Kalau saya biasanya lewat sini. Mungkin kalau teman-teman biasanya lewat jalan lain bisa di-share. Kita lanjut. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kalau kita ke kanan itu kita akan muter lagi itu balik lagi ke arah Keranggan, dan ya ada Keranggan dan sebagainya. Kita belok kiri nih teman-teman ya, perhatikan, kita belok kiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman udah sampai di tadi kita udah lewat Pondok Gede ya. Pondok Gede itu kita di 8.13 itu kita sampai Pondok Gede. Oke, sekali lagi buat teman-teman, ini perjalanan kita ini mengambil durasi atau lama perjalanan untuk sebagai referensi buat teman-teman yang punya rumah di daerah Citra Indah, Harvest City, Medland, Cibubur, terus Keranggan, Hankam,
dan sebagainya. Nah, kita udah sampai di Jatiwaringin, daerah Jatiwaringin. Kita terus ya. Nah, kalau kalian bisa lihat itu di kanan tuh ada pom bensin. Pom bensin ini yang saya lihat ini pom bensin swasta, tapi satu-satunya yang jual premium. Yang masih tersisa di Jakarta ini kayaknya masih di situ deh. Jadi teman-teman tuh kalau mau yang cari premium bisa di situ, karena kemarin waktu itu pernah saya beli pas saya beli isi bensin ternyata masih ada premiumnya. Tapi ini buat referensi aja ya. Jadi kalau teman-teman mau cari ada premium bisa langsung ke sana. Buat motor-motor lama biasanya kan ya, untuk oktannya, untuk oktan rendah, motor-motor lama bisa. Mungkin kalau di tempat kalian masih ada premium, mungkin bisa berkomentar ya. Di daerah-daerah mana bisa di-share. Kita lanjut. Walaupun sekarang ada program dari pemerintah atau melalui Pertamina untuk harga Pertalite setara premium, itu khusus untuk pengendara motor roda 2. Untuk roda 4 masih harganya masih tetap harga sama Pertalite. Oke ya, lanjut. Kita lanjut teman-teman. Ini kita sampai Jatiwaringin. Jatiwaringin sebentar lagi kita akan masuk ke Kalimalang. Ya, sekitar kurang lebih udah sejaman kita riding nih. Untuk kesimpulannya nanti ada di video ini. Jadi tonton terus video ini. Jadi part 3 ini part terakhir ya. Part terakhir dari perjalanan kita di awal, ada dari Citra Indah ke terminal Cilengsi yang kedua. Nah, itu ada pesawat. Sorry, ada pesawat tuh. Terlihat ya, ada pesawat. Jatiwaringin ini karena setahu saya ini ujungnya landasan Halim Perdana Kusuma. Jadi kalau teman-teman lewat sini ada pesawat besar mau landing, itu wajar karena ujungnya itu, runway-nya itu sangat berdekatan sekali dengan bandara. Jadi jalan ini berujung berdekatan lagi dengan bandara. Oke ya, alhamdulillah kita udah mau masuk ke daerah Kalimalang. Itu depan ada flyover, bawahnya itu adalah jalan tol Jakarta Cikampek. Kita ambil jalan lurus. Kita ambil jalan lurus ya, lurus terus. Oke. Terdengar suara pesawat ya, samar-samar ya. Ya karena itu di runway, ujung runway-nya ya jalan Jatiwaringin ini kalau saya tidak salah satunya. Lanjut. Oke, beberapa menit lagi kita akan sampai di Kalimalang ya. Kenapa saya lewat sini? Karena inilah titik yang terdekat dari
kantor saya ya, mungkin dari pekerjaan saya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada di titik lain di Jakarta, mungkin nanti percabangannya bisa lewat yang lain, mungkin bisa di-share di sini, kita discuss lewat tombol komentar ya di bawah ya. Kita lanjut. Terus kita lanjut. Nah, ini kita udah mulai masuk Kalimalang. Kalimalang teman-teman. Kiri itu Nusa Mandiri. Nah, kita udah sampai Jakarta ya. Kita udah masuk dari Jakarta tadi. Ini kita udah di Jakarta. Kita belok kiri karena kita akan coba sampai di ujungnya Kalimalang. Ujung ini ya, ujung Jakartanya Kalimalang ya, daerah Jakarta ya. Jadi untuk info saja, Kalimalang ini kali yang terpanjang kali buatan yang panjangnya cukup panjang sih. Itu bisa sampai dari, ya saya kurang tahu, mungkin nanti kalau panjangnya sampai mana teman-teman itu bisa komentar, tapi yang saya tahu ujungnya itu ada di Kalimalang yang daerah Cawang situ. Jadi dia kalau nggak salah melewati daerah Bekasi, Tambun, Cikarang sampai ujung sana mungkin. Ya kalau yang tahu ujungnya teman-teman bisa berkomentar. Oke. Ini kita udah sampai Kalimalang. Jadi teman-teman, Kalimalang ini kita sampai sini itu jam 8.21. Jam 8.21. Jadi teman-teman bisa mengestimasi perjalanan dari Citra Indah ke Kalimalang ya. Ini ada atas ini becak kayu, itu sekitar 1 jam 10 menit. Dan perlu digarisbawahi, perjalanan saya itu tidaklah dengan kecepatan yang normal. Artinya biasanya saya kecepatan itu di atas 40 km per jam, artinya maksimal 60, bisa 60, mungkin teman-teman bisa lebih. Saya hanya di 40 km per jam, jadi ada sedikit selisih waktu di sana. Jadi tapi video ini dibuat untuk sebagai referensi buat teman-teman, sebagai lama waktu perjalanan ya, lama waktu perjalanan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi, subscribe channel ini. Itu untuk subscribe kalian tuh sebagai support kita, mendukung channel ini lebih berkembang, lebih baik lagi dan lebih maju. Yang kedua adalah berkomentar itu saran dari kalian, request yang bisa kita wujudkan, insya Allah kita wujudkan. Jangan lupa like, terus share video ini jika ini bermanfaat, buat teman-teman semua. Oke, kita udah mau masuk nih, Nah, di depan itu udah sampai mall Graha Inti, depan Graha Inti. Ini biasanya orang-orang bilang Mall Cipinang Indah. Kanan itu Mall Cipinang Indah. Kita udah sampai Mall Cipinang Indah. Mall Cipinang Indah itu jam 8.23. Kita lanjut. Kita ambil jalur Cawang Tanjung Priok karena kita akan ke arah Cawang. Kalau teman-teman bisa tahu itu tadi tol apa ya? Itu tol Becakayu, Bekasi Cawang Kampung Melayu. Becakayu itu.
bukan beca kayu ya, tapi beca kayu. Beca kayu itu ya beca beca Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Nah, itu dia. Terus oke. Udah mau sampai lagi nih, udah sampai di Cawang. Sebentar lagi kita akan masuk Cawang. Video ini akan segera berakhir. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi nih, video ini dibuat untuk sebagai acuan, mudah-mudahan jadi referensi buat teman-teman terkait dengan durasi atau lama perjalanan dari Citra Indah ke Cawang atau ke Jakarta lah, ke Jakarta, Cawang, Kalimalang. Gitu, oke ya. Kita akhiri sampai di lampu merah depan tuh yang Kalimalang. Lampu merah depan Kalimalang. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman kok ini suaranya nggak ada angin ya, nggak ada suara angin ya. Ya sekali lagi, tipsnya udah saya bagikan ke teman-teman. Coba cek video sebelumnya. Oke, seperti biasa macet. Ini hal yang wajar di Jakarta. Mungkin kita akhiri dulu video ini. Terima kasih buat teman-teman. Kalau di sini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Oh, ini daerah Kalimalang, ujung Kalimalang. Depannya kalau saya tidak salah di kantor Berantas. Oke, kantor Berantas, ada Perumnas, ada Vika, ada sampingnya lagi banyak ya. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Di depan macet. Saya sudahi dulu video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mensupport kita. Yang kedua, like jika Anda suka. Yang ketiga, komen, saran, masukan, request bisa di kolom komentar di bawah, atau ketika ada ingin yang dibetulkan, bisa di komen juga di bawah. Sesuatu yang salah tadi selama video ini berlangsung, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.